Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-356. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, maka dilepaslah rombongan kecil itu berangkat meninggalkan tanah perdikan Menoreh. Ketika beberapa langkah kemudian Sekar Mirah berpaling, tiba-tiba hatinya berdesir. Ia melihat sorot mata anak muda yang bernama Prastowo itu seakan-akan menyala membakar jantungnya. Namun hanya sejenak, karena anak muda itu segera memalingkan wajahnya, memandang ke kejauhan. Sentuhan tatapan mata yang hanya sekejap itu telah meninggalkan kesan yang aneh bagi Sekar Mirah, meskipun ia berusaha untuk menghalaunya dari hatinya. Adalah kebetulan saja ia memandangku, katanya di dalam hati. Atau barangkali ia mendendamku. Ki Arkopati, Ki Argojoyo, Sambekto Kerti dan yang lain-lain memandangi mereka sampai rombongan kecil itu hilang di balik sebuah tikungan. Meskipun demikian, Ki Arkopati yang berdiri bersandar pada sebuah tongkat yang panjang berkata perlahan-lahan, "Mereka bagaikan sepasukan prajurit yang pulang dari medan, meskipun mereka hanya berjumlah 5 orang. Ki Argojoyo yang berdiri di sampingnya mengangguk-anggukkan kepalanya, meskipun ia tidak menjawab. Matanya masih tersangkut pada tikungan tempat kelima orang itu menghilang. Yang mula-mula sekali meninggalkan regol itu adalah Pandanwangi. Sambil menundukkan kepalanya, ia melangkah dengan tergesa-gesa melintasi halaman. Ayahnya, Ki Arkopati, menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti perasaan apakah yang sedang mengganggu putrinya itu. Hatinya sedang mekar, tiba-tiba terputus meskipun hanya untuk beberapa saat. Namun agaknya dunianya akan menjadi terlampau sepi untuk sementara. Karena itu, maka ketika Ki Arkopati melihat putrinya itu merenung di biliknya, ia sama sekali tidak menegurnya. Biarlah anak itu berangan-angan sebagaimana kebiasaan gadis-gadis. Kalau putrinya itu selalu dibebani oleh sepasang pedangnya, tanpa memberi kesempatan pribadinya sebagai seorang gadis berkembang, maka kelak Pandanwangi tidak akan dapat menjadi seorang ibu yang baik. Argojoyo dan putranya pun segera minta diri pula kembali ke rumahnya. Mereka datang sekedar melepaskan kelima orang itu meninggalkan Menoreh. "Aku masih mempunyai pekerjaan di sawah, Kakang," berkata Argojoyo. "Kau kerjakan sendiri sawahmu?" "Tentu hanya sebagian kecil. Tenagaku sudah tidak sekuat anak-anak muda. Tetapi aku ingin mengisi waktuku dengan kerja." Ki Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Prastowo juga?" "Ya, Paman. Aku harus membantu ayah di rumah." "Bagus," desis Ki Arkopati. Keduanya pun kemudian meninggalkan halaman rumah Ki Arkopati. Di atas punggung kuda,
mereka menyusuri jalan-jalan padukuhan induk, dan kemudian mereka melintas di jalan yang membelah sebuah bulak yang panjang. "Ayah," tiba-tiba Prastowo bertanya, "apakah benar Sekar Mirah itu adik Suwandaru?" "Iya, kenapa?" "Keduanya sangat berlainan." Ayahnya mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Mungkin bentuk tubuhnya. Sudah tentu bagi seorang gadis kurang pantas apabila ia bertubuh gemuk seperti Suwandaru. Tetapi justru Suwandaru menjadi pantas. Wajahnya yang bulat dan cerah itu memancarkan kesan keterbukaan hatinya." Ki Argojoyo berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi kalau kau memandang kening, hidung dan alisnya, keduanya mempunyai banyak persamaan." Prastowo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia terkejut ketika ia mendengar ayahnya bertanya, "Kenapa?" "Oh, tidak apa-apa." Anak muda itu tergagap, lalu katanya, "Bukankah Suwandaru kelak akan menjadi ipar sepupuku?" "Iya, agaknya demikian, meskipun masih belum resmi." Prastowo mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Katanya kemudian, "Sekar Mirah adalah gadis yang luar biasa. Dengan mudah ia menguasai kawanku yang bertubuh kekar seperti badak itu. Gurunya pun luar biasa, meskipun rendah hati seperti guru Suwandaru. Tetapi saudara seperguruan Suwandaru itu terlampau sombong." "Agung Sedayu maksudmu?" "Iya, ia menganggap aku seorang tawanan sampai saat ia meninggalkan rumah Paman Argopati." "Hi, kau salah Prastowo. Ia anak yang baik. Ia tidak berbuat apa-apa ketika ia melihat kedatanganmu dan kawanmu di rumah beberapa saat yang lalu. Tetapi agaknya ia merasa tidak pantas berbicara dengan aku, tidak seperti Suwandaru yang suka berkelakar. Itu adalah sifatnya. Ia pendiam." Prastowo terdiam sejenak, terbayang perkelahian yang terjadi sebelum ia kembali kepada ayahnya ketika Agung Sedayu berada di bukit bersama Pandanwangi. Kekalahannya saat itu tidak dapat dilupakannya. Tetapi tiba-tiba terbersit suatu pertanyaan di hatinya. "Kenapa aku mendendam Agung Sedayu dan tidak kakak Pandanwangi?" Prastowo menelan ludahnya dan ayahnya berkata, "Agung Sedayu pun anak yang baik. Memang sifatnya agak berbeda dengan anak yang gemuk itu. Tetapi bukan maksudnya menyombongkan dirinya." Prastowo mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia bertanya, "Apakah benar Agung Sedayu itu bakal suami Sekar Mirah?" "Iya, tetapi itu pun belum resmi, seperti Suwandaru dan Pandanwangi. Meskipun orang tuanya tidak berkeberatan seperti juga Kakang Argopati." Prastowo tidak menjawab, tetapi ia tidak mengerti kenapa wajah gadis yang bernama Sekar Mirah itu selalu membayang. Gadis itu begitu tenangnya menghadapi keadaan. Pada saat ia datang ke rumahnya, langsung memasuki bilik ibunya yang ditempati oleh gadis yang bernama Sekar Mirah itu. Gadis itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Justru ia tersenyum penuh kepercayaan kepada diri sendiri bahwa ia akan dapat mengatasi setiap persoalan yang tumbuh. "Gadis itu luar biasa," desisnya tanpa sesadarnya. Prastowo terkejut ketika ayahnya bertanya, "Siapa?" "Maksudku Sekar Mirah itu hampir seperti kakak Pandanwangi. Meskipun ia seorang gadis,
tetapi ia mampu melindungi dirinya sendiri. Bedanya kakak Pandanwangi bersenjata sepasang pedang yang ringan. Justru gadis ini mempunyai senjata yang aneh, tongkat baja putih dan berkepala tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Senjata yang diterima turun-temurun dari guru ke muridnya. Prastowo mengangguk-anggukkan kepalanya pula, tetapi ia tidak berkata-kata lagi. Namun pertanyaan-pertanyaan Prastowo itu telah memberikan kesan yang aneh pada Ki Argojoyo. Agaknya anak itu menaruh perhatian pada Sekar Mirah, tetapi Ki Argojoyo tidak tahu apakah yang agaknya telah menarik hati anaknya. Mungkin justru karena senjatanya yang aneh itu, atau karena jarang sekali terdapat seorang gadis yang memiliki kemampuan seperti Sekar Mirah dan Pandanwangi di atas tanah perdikan ini. Justru kebanyakan gadis-gadis hanya menunggu hari-hari perkawinannya dengan menganyam tikar atau menunggui perapian untuk membuat gula kelapa di rumah. Anak itu akan segera melupakannya, berkata Ki Argojoyo kepada diri sendiri. Dalam pada itu, Ki Tanumetir, Ki Sumangkar, dan murid-muridnya berjalan semakin lama semakin menjauhi padukuhan induk. Namun di sepanjang jalan beberapa orang yang mengenalnya selalu menganggukkan kepalanya sambil bertanya, "Kemanakah kalian akan pergi?" "Kami akan menengok rumah kami," jawab Kiai Gringsing. "Oh, apakah kalian tidak akan kembali kemari?" "Tentu, kami akan kembali lagi." "Selamat jalan." "Terima kasih." Bahkan ada orang-orang yang mencoba untuk mempersilahkan mereka singgah. "Kami akan sangat senang kalau kalian tinggal di rumah kami barang sehari atau 2 hari." "Maafkanlah, kami harus segera menyeberangi Sungai Progo." "Kenapa tergesa-gesa?" "Tidak apa-apa, tetapi anak-anak sudah rindu kepada kampung halaman." Demikianlah, maka mereka berlima berjalan semakin lama semakin cepat. Matahari yang memanjat langit pun menjadi semakin lama semakin tinggi pula. Panasnya pun menjadi semakin tajam menggigit kulit. Semakin lama maka padukuhan-padukuhan pun menjadi semakin jarang dan kecil. Hampir tidak ada lagi orang-orang yang mengenal mereka. Orang-orang di padukuhan-padukuhan itu adalah orang yang setiap hari selalu tenggelam di dalam kerja, seperti yang selalu mereka lakukan sehari-hari. Pagi bangun tidur, makan sekedarnya, lalu pergi ke sawah. Di siang hari mereka berhenti, makan dan minum. Kemudian mereka melanjutkan kerja sampai matahari menjadi sangat rendah. Di senja hari, mereka pulang, singgah di sungai sebentar membersihkan diri dan alat-alat mereka. Barulah mereka pulang. Kadang-kadang mereka masih makan sore, tetapi kadang-kadang sudah tidak lagi. Mereka langsung pergi tidur apabila tidak ada keperluan yang penting untuk keluar rumah. Meskipun demikian, hidup mereka tampaknya sangat tentram. Mereka sama sekali tidak mengacuhkan apapun yang terjadi di luar padukuhan mereka. Namun demikian, kemajuan tata kehidupan mereka pun sangat lamban, karena seolah-olah mereka menutup pintu padukuhan mereka dengan tata kehidupan yang sudah mereka miliki itu. Ternyata tata kehidupan yang demikian itu sangat menarik perhatian Agung Sedayu, Swandaru, dan Sekar Mirah. Kehidupan yang sangat sederhana. Apakah mereka akan tetap dalam keadaan yang demikian itu
sampai puluhan tahun mendatang? Bertanya Agung Sedayu. Tentu tidak, jawab Kiai Gringsing. Tetapi kalau tidak ada seseorang yang berani memasuki daerah itu dengan membawa adat dan cara-cara yang lebih baik untuk meningkatkan kehidupan mereka, mereka akan tetap dalam keadaannya, sahut Suwandaru. Bukankah tanah ini masih telatah menoreh? Tiba-tiba Kiai Gringsing bertanya. Tidak seorang pun yang menjawab. Nah, kalau demikian akan menjadi tugas Suwandaru kelak untuk menerobos masuk sampai ke padukuhan yang terpencil ini. Ah, desis Suwandaru. Sedang Sekar Mirah tertawa sambil berkata, Tetapi jangan kau mulai sejak sekarang. Kau sekarang belum apa-apa di sini. Kupuntir telingamu, potong Suwandaru. Tetapi Sekar Mirah masih saja tertawa. Sementara itu, langkah mereka menjadi semakin jauh. Ketika mereka menengadahkan wajah mereka, ternyata matahari telah melampaui puncak langit. Aku haus, desis Sekar Mirah. Kau tadi membawa bekal makanan dari Pandanwangi, bukan? Bertanya Suwandaru. Aku haus, tidak lapar, jawab Sekar Mirah. Suwandaru terdiam, tetapi mereka masih berjalan terus. Sejenak kemudian mereka pun segera sampai ke hutan-hutan rindang, hutan perburuan yang memanjang. Sebelum mereka memasuki hutan lebat di seberang hutan perburuan ini. Apakah kita akan langsung mencari tempat kediaman Ki Gede Pemanahan dan putranya Sutowijoyo itu? Bertanya Suwandaru kemudian. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tentu tidak. Kita ingin mengetahui keadaan sebenarnya. Kalau kita langsung mengunjungi Ki Gede Pemanahan dan putranya, maka kita tidak akan dapat melihat seluruh segi kehidupan di daerah baru itu. Kita hanya akan melihat apa yang pantas kita lihat, sehingga kita tidak akan dapat menilai daerah itu seperti yang sebenarnya, dipandang dari sudut kepentingan kita masing-masing. Bagi Sangkal Putung dan bagi Tanah Perdikan Menoreh. Suwandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Besok kita akan memasuki daerah itu. Kita akan melihat apakah yang sedang tumbuh itu akan bermanfaat bagi kita, bagi daerah-daerah di sekitarnya, dan bagi keseluruhan keluarga besar di Pulau Jawa ini. Pulau Jawa? Suwandaru mengerutkan keningnya. Gurunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Suwandaru mengerutkan keningnya lagi. Gurunya telah menyebut suatu tempat yang hanya dapat dibayangkan oleh Suwandaru. Pulau Jawa, suatu daerah yang tentu sangat luas. Apakah hubungannya daerah yang baru dibuka itu dengan Pulau Jawa? Bertanya Suwandaru kemudian. Gurunya tertawa. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, bukan salahmu kalau kau mengajukan pertanyaan itu. Akulah yang seharusnya menunjukkan kepadamu bahwa daerah baru itu akan mempengaruhi keadaan Pulau Jawa seluruhnya. Tetapi, bukankah Pulau Jawa itu terbentang dari ujung timur sampai ke ujung barat? Iya. Suwandaru mengerutkan keningnya. Dicobanya untuk membayangkan berapa luasnya daerah yang disebut oleh gurunya itu. Pulau Jawa. Apakah Pajang juga mempunyai pengaruh yang luas atas Pulau Jawa? Bertanya Agung Sedayu. Kau pernah mendengar hal itu? Aku memang pernah mendengar. Nah, sekarang kalian tahu bahwa pengalaman kalian itu
baru setetes dari air yang melimpah-limpah di telaga. Tetapi untunglah bahwa kalian berada dekat dari pusat pemerintahan yang mempengaruhi Pulau Jawa itu. Maksud guru, meskipun sudah jauh surut, tetapi Pajang memang masih mempunyai pengaruh atas Pulau Jawa. Di saat-saat terakhir Demak masih mengikat kesatuan banyak daerah-daerah di pesisir utara yang membujur ke timur. Tetapi sebagaimana kalian mengetahui, perpecahan di saat-saat lahirnya Pajang telah membuat ikatan itu semakin kendor, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang merasa berhak berdiri sendiri-sendiri. Kesatuan yang pernah dibina pada zaman Majapahit itu pun sedikit demi sedikit menjadi mundur. Majapahit pernah mempersatukan bukan saja Pulau Jawa, berkata Agung Sedayu. Iya, Nusantara, pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan-lautan yang luas. Swandaru mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang pernah mendengar cerita tentang kebesaran Majapahit. Perpecahan yang kemudian terjadi, sehingga yang masih dapat dilihatnya adalah perpecahan antara Pajang dan Jipang sepeninggal Sultan Demak yang terakhir. Sekilas terbayang katembangan Sangkal Putung yang kaya raya, tetapi Sangkal Putung adalah sebagian kecil sekali dari seluruh Pulau Jawa, seluruh Nusantara. Namun kemudian terbersit pertanyaan di hatinya. Benarkah Sutowijoyo itu mampu berbuat sesuatu yang akan dapat mempengaruhi seluruh Pulau Jawa? Memang ia mempunyai banyak kelebihan dari kami, aku dan Kakang Agung Sedayu. Tetapi dalam suatu saat, kami pun mampu memiliki ilmu setingkat itu. Dan apabila demikian, apakah kami pun mampu berbuat sesuatu yang dapat berkumandang sampai ke ujung-ujung Pulau Jawa ini? Tetapi Swandaru tetap menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, berkata Kiai Gringsing, bertanyalah kepada Ki Sumangkar. Sebagai salah seorang yang selalu berada di lingkungan kepatihan, ia pasti jauh lebih mengetahui masalah-masalah pemerintahan daripada aku. Desis Ki Sumangkar. Namun Sekar Merah segera bertanya, Benarkah begitu, Guru? aku adalah seorang juru masak di kepatihan. Kiai Gringsing tertawa, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Seharusnya Guru sering menceritakan kepadaku tentang susunan pemerintahan. Kalau Guru bercerita hanyalah sekedar garis besarnya saja, pada suatu saat aku ingin mengetahui lebih banyak lagi, sehingga aku dapat membayangkan tata pemerintahan dari suatu negara yang besar, bukan sekedar sebuah kademangan. Dengan demikian, kami tidak merasa bahwa seolah-olah yang paling penting di muka bumi ini. Ki Sumangkar tersenyum. Desisnya, Kiai membebani aku pekerjaan yang aku tidak mengerti. Kiai Gringsing pun tertawa pula. Sudah waktunya hati anak-anak itu terbuka melihat dunia yang semakin luas ini. Dengan demikian mereka sadar bahwa lingkungan mereka sebenarnya amat luas, bukan sekedar pasukan Tohpati yang berada di sekitar Sangkal Putung. Kemudian datang Widura dan Untara membawa sebagian kecil dari pasukannya. Anak-anak harus tahu bahwa itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita mengalirnya pemerintahan sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi, bahkan sebelumnya sampai pada zaman kebesaran Majapahit. Kemudian menurun dengan pesatnya sejak Demak kehilangan rajanya yang terakhir. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya.
Bukankah masalah Tohpati yang kehilangan sasaran perjuangannya itu akan menjadi sangat berlainan dengan saat-saat daerah baru yang sedang tumbuh ini? Benturan antara Tohpati dan Untara di sekitar Sangkal Putung adalah merupakan babak-babak terakhir dari tenggelamnya kekuasaan Adipati Jipang. Masalahnya merupakan masalah yang dapat dibatasi menjadi masalah setempat, Sangkal Putung. Tetapi yang sedang tumbuh ini mendapat sorotan dari segenap wilayah Pajang, karena justru Ki Gede Pemanahan sendiri yang menyingkir dari lingkungan istana setelah Ki Penjawi menempati tanahnya yang baru, Padi. Kedua orang-orang tua itu tiba-tiba berpaling ketika mereka mendengar Swandaru berdesah. "Swandaru," berkata Kiai Gringsing, "kau dan Agung Sedayu harus mencoba untuk mengerti masalah-masalah ini. Kalian akan mempunyai wewenang meskipun di daerah yang kecil. Tetapi daerah-daerah yang kecil itulah yang menumbuhkan daerah yang lebih besar dan seterusnya." Keduanya pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Terbayang di hadapan mereka masalah yang jauh lebih besar dari api yang membakar tanah Perdikan Menoreh. Masalah daerah baru yang dimulai dengan nada yang sumbang itu akan langsung menyangkut pimpinan tertinggi pemerintah. Seperti pada masa Adipati Jipang masih ada, bukan sekedar pecahan-pecahan pasukan yang berserakan. Dengan demikian, maka kelima orang itu harus mempersiapkan dirinya untuk memasuki suatu daerah yang masih dibayangi oleh kekelaman. Seakan-akan mereka hendak meloncat ke dalam gelap. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ada di belakang kegelapan itu. Mereka baru mendengar daerah baru itu dari Sutowijoyo, yang barang tentu akan memiliki masalah-masalah yang dapat dikatakannya, yang tidak tentu akan disembunyikannya. Karena itu, Kiai Gringsing sudah bertekad untuk melihat daerah baru itu langsung tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada Sutowijoyo, apalagi Ki Gede Pemanahan. Namun pada hari itu, kelima orang itu tidak dapat langsung mencapai Alas Mentauk. Hutan yang lebat di sebelah menyebelah Kali Progo agaknya menghambat jalan mereka. Mereka harus mencari jalan setapak yang sering dilalui para pedagang yang saling tukar-menukar barang-barang antara mereka yang tinggal di sebelah sungai. Tetapi kelima orang itu sadar bahwa kadang-kadang di perjalanan mereka menjumpai penyamun yang masih saja berkeliaran, apalagi dengan tumbuhnya daerah baru. Maka jalan setapak itu menjadi lebih sering dilalui, sehingga para penyamun menjadi semakin mantap melakukan pengintaian. Meskipun demikian, kadang-kadang para penyamun itu gagal melakukan kegiatannya karena serombongan pedagang yang lewat dikawal oleh orang-orang yang cukup mampu melayani penyamun-penyamun kecil yang berkeliaran itu. "Kita bermalam di sebelah timur sungai," berkata Kiai Gringsing. "Besok kita mencari tempat yang baik untuk membuat gubuk. Kita akan tinggal di tempat itu untuk sementara." "Kita akan tinggal?" bertanya Sekar Mirah. "Iya." "Berapa hari?" "Aku tidak dapat menyebutkan, Mirah. Mungkin sehari, mungkin sebulan." Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia berkata, "Sebenarnya aku ingin tinggal bersama Kiai, Kakang Swandaru dan Kakang Agung Sedayu." Suaranya tiba-tiba merendah sambil berpaling kepada gurunya. Ia bertanya,
Tetapi bagaimana dengan ibu di rumah, Guru? Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Sebenarnya Ki Sumangkar tidak begitu senang untuk ikut mencampuri persoalan daerah baru itu, meskipun ia mengerti bahwa masalahnya akan langsung menyangkut Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh. Tetapi sebagai seorang yang baru saja dilepaskan dari segala tuntutan oleh Pajang, karena ia langsung atau tidak langsung berada di dalam pasukan Tohpati, maka untuk ikut serta di dalam persoalan yang akan menyangkut juga Pajang, ia agaknya menjadi segan. Jauh-jauh telah terbayang di angan-angannya bahwa ia akan menjumpai banyak kesulitan apabila masalah daerah baru itu nanti berkembang seperti yang diperhitungkannya, meskipun tidak dalam waktu yang dekat. Kalau Ki Gede Pemanahan dan Sultan Pajang masing-masing tetap didorong oleh perasaannya, maka jarak antara Pajang dan daerah baru itu akan menjadi semakin panjang. Sudah tentu ia tidak akan dapat menjerumuskan dirinya sekali lagi dalam persoalan-persoalan yang tidak sejalan dengan hati nuraninya, seperti adanya di dalam pasukan Tohpati, karena ia merasa terikat oleh suatu keharusan. Kali ini, ia pun melihat kedua belah sisi yang saling berhadapan itu pun telah mengikatnya. Ia merasa berhutang budi kepada Pajang yang telah melepaskannya dari segala tuntutan. Sultan Pajang tidak menjatuhkan hukuman atasnya karena ia tahu bahwa bukan seperti yang dilakukan oleh Tohpati, bahkan oleh Adipati Jipang itulah yang dimaksudkan oleh Ki Sumangkar. Tetapi ia tahu benar bahwa penjelasan tentang pendiriannya itu sebagian terbesar diberikan oleh Ki Gede Pemanahan yang menerima langsung penyerahan sebagian laskar Tohpati yang menyerah di Sangkal Putung. Karena itu, apabila ia melibatkan diri di dalam masalah yang sedang tumbuh itu, ia akan menjumpai banyak kesulitan di dalam dadanya sendiri. Ki Sumangkar terkejut ketika ia mendengar Sekar Merah mendesaknya. Bagaimana, Guru? Apakah ibu tidak terlampau cemas? Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sekar Merah, aku tahu kesulitanmu. Kau ingin tinggal di sini bersama kakak-kakakmu, tetapi kau juga mencemaskan ibumu. Bukankah begitu?" Iya, Guru. Dan aku juga mengerti bagaimana perasaan seorang ibu. Padahal selama ini kau tidak pernah berpisah daripadanya. Iya, Guru. Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Kiai Gringsing seakan-akan ia minta pertimbangan tentang muridnya itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.